Pria baru saja selesai malam pengantin. Keesokan harinya harus pergi berperang. Pengantin perempuan mendengar itu langsung sedih dan menangis. Pernikahan hanya berlangsung 1 hari. Aku belum sempat memberi penghormatan kepada leluhur. Bagaimana aku harus menghadapi mertua dengan posisi apa? Tapi aku tidak punya wajah untuk kembali ke rumah orang tua. Sejak itu aku menjadi orang yang malang dan kesepian. Inilah perpisahan pernikahan dalam 3 perpisahan dan 3 pejabat, karya Du Fu. Pada tahun ke-14 masa pemerintahan Kaisar Xuanzong dari dinasti Tang, pemberontakan An Lushan meletus. Perang melanda separuh besar Tiongkok. Di era kacau ini, rakyat biasa menutup pintu mereka dan tidak keluar. Namun keluarga ini sangat istimewa. Di jendela terpampang sebuah karakter, si besar. Pengantin perempuan duduk di atas tempat tidur pernikahan. Pengantin pria membuka tirai merah dan masuk ke dalam rumah. Di luar, kuda perangnya mulai menggerenyet. Oh, mungkin kudaku sedang menunggu saya untuk masuk ke kamar pengantin. Sang pengantin pria berjalan perlahan mendekati pengantin wanita. Pengantin wanita diam-diam mengangkat kerudung merahnya. Melirik sekilas bagaimana wajah suami seumur hidupnya. Pengantin pria hendak mengangkat kerudung merah. Namun pengantin wanita malu-malu. Saat kerudung merah diangkat, sang pengantin pria baru melihat betapa cantiknya istrinya. Tak tahan ingin mencium, meraih tangan pengantin wanita, memeluknya erat. Benar-benar saat yang berharga. Pada saat ini, meninggalkan kata-kata bahagia. Semoga diri sendiri dan keluarga mendapat keberuntungan di tahun baru. Namun tak disangka, perpisahan datang begitu cepat. Jenderal memerintahkan prajurit meniup trompet militer. Semua prajurit harus berkumpul saat fajar. Para prajurit naik kuda dan keluar dari pintu gerbang. Pengantin pria baru pun terbangun dari tidurnya. Perintah militer seperti gunung. Dia mengenakan baju besi, memberitahu istri baru bahwa dia akan segera berangkat. Pengantin wanita hampir tidak percaya ini nyata. Dia melempar dirinya ke dalam pelukan pengantin pria. Tidak tega melihat suaminya pergi begitu saja. Meskipun suaminya enggan, namun perintah tidak bisa diabaikan. Apakah waktu kita bersama? Benarkah begitu singkat? Seperti benang rami yang melingkar di atas tanaman merambat. Apakah akan tumbuh panjang? Aku pikir menikah sebagai seorang istri akan memiliki seseorang untuk diandalkan sepanjang hidup. Jika aku tahu begitu, lebih baik dilahirkan dan langsung dibuang. Aku dan kamu hanya menjadi suami istri selama 1 hari. Bahkan tempat tidur pernikahan pun belum hangat. Suami mengatakan pemberontak telah menyerang Hoyang. Hanya sejengkal dari tempat kita. Jika tidak melawan, kita akhirnya akan kehilangan rumah kecil kita sendiri. Hanya berharap setelah aku pergi, kamu bisa merawat orang tua dengan baik. Namun pengantin wanita juga sangat kesulitan. Aku menikah denganmu di senja dan berpisah di pagi hari. Dengan identitas seperti ini, bagaimana cara bertemu dengan mertua? Aku menikah dari rumah orang tuaku ke sini. Aku menyerahkan kebahagiaan seumur hidupku padamu. Sekarang kau harus pergi berperang. Bagaimana aku bisa tidak hancur hati? Tapi suami tidak punya pilihan lain. Letakkan pengantin wanita di atas tempat tidur. Mengambil senjata sendiri dan pergi. Pengantin wanita tahu bahwa situasi tidak bisa diubah. Dia meminta suaminya untuk selalu berhati-hati. Jika wanita berada di dalam tentara, akan mempengaruhi semangat perang. Aku pasti akan pergi ke tentara untuk merawatmu. Aku berasal dari keluarga miskin. Gaun pengantin ini susah payah aku kumpulkan. Sekarang kau akan pergi. Tidak akan melihat lagi. Aku tidak akan mengenakan gaun ini lagi. Aku akan membersihkan riasan merah di wajahku. Hanya berharap kau kembali dengan selamat secepatnya. Aku akan berdandan lagi untukmu. Dia menemani suaminya keluar. Melihat burung-burung kecil berpasangan di pohon. Burung-burung masih bersama berpasangan. Urusan di dunia ini tidak selalu sesuai keinginan. Mengalahkan pemberontak. Aku akan kembali untuk bersatu denganmu. Aku menunggumu tanda merek terdaftar. Menunggumu kembali dan menua bersama. Setelah jenderal memberikan perintah, pasukan akan segera berangkat berperang. Para prajurit berpisah dengan keluarga mereka satu persatu. Meskipun penuh dengan kerinduan, namun pada akhirnya harus berpisah. Tidur mabuk di medan perang, jangan tertawa. Sejak zaman kuno, berapa banyak yang kembali dari medan perang. Penduduk desa melihat keluarga mereka yang berangkat berperang. Hanya menantikan hari kemenangan. Bisa melihat bayangan dia di antara kerumunan. Pada saat yang sama, Du Fu meninggalkan Loyang dan kembali ke Huazhu. Sepanjang perjalanan, melihat dengan mata sendiri berbagai penderitaan yang dialami rakyat. Keprihatinan dan kemarahan yang mendalam. Menulis karya abadi, Newlywed Parting, ini mengungkap dengan jelas penderitaan besar yang ditimbulkan perang pada rakyat. Sungguh seperti melihat burung-burung terbang tinggi. Besar atau kecil pasti terbang bersama. Kehidupan manusia penuh dengan kesalahan, jangan terjatuh. Bersama-sama kita akan selalu saling menatap.